Halo teman-teman semua, perkenalkan kita dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. dan di sini kita bakal ngomongin topik yang udah pasti familiar banget nih. Oh ya, kenalin dulu, nama gue Nata Devianka. Halo, nama gue Putri Shaltis Askia. Oh ya, topik yang kita bahas hari ini apa nih? Kita kayaknya belum sebut deh dari tadi. Nah, topik yang bakal kita omongin adalah seputar korupsi nih. Di segmen pertama, kita bakal ajak teman-teman semua untuk mengenal dulu apa sih korupsi itu sebenarnya. Lo pasti tahu dong korupsi itu apa. Tahu dong, dari yang pernah gue baca, korupsi itu kayak penyalahgunaan uang negara atau perusahaan yang dipakai buat kepentingan pribadi. Maksudnya tuh kayak, misalkan lo bekerja di sebuah perusahaan, terus ngambil uang yang bukan hak milik lo sendiri. Nah, itu namanya korupsi. Oh, jadi misalkan lo kerja di sebuah perusahaan, terus lo malah ngambil uang yang seharusnya bukan milik lo ya? Ya bener banget. Terus kalau nggak salah sih sebenarnya tindak korupsi itu terjadi sejak 2 abad yang lalu nggak sih? Masa sih? Gue baru denger deh. Gimana tuh ceritanya? Ya, jadi dulu tuh di Hindia Timur baru kembali ke kerajaan Belanda di tangan kerajaan Inggris. Nah, dari situ tuh Belanda datengin arus uang yang melimpah banget. Nah, asalnya tuh dari penyewa tanah Eropa yang langsung ke Pulau Jawa. Tapi ternyata si Pati Yogyakarta itu pada saat itu dia kayak menyalahgunakan uangnya gitu. Seharusnya kan uang itu jadi sumber kemakmuran rakyatnya. Nah, ini tuh malah untuk memperkaya dirinya sendiri. Akhirnya para masyarakat itu rela berkorban untuk memenuhi keserakahannya si Patih Yogyakarta itu. Ih, ternyata udah jadi semacam budaya gitu ya di zaman dulu, tapi malah in a bad way. Bisa dibilang gitu sih. Terus lo tau nggak? Kalau korupsi itu dibagi menjadi 2, yaitu petty corruption sama grand corruption. Hah? Apaan tuh? Petty corruption atau korupsi kecil ini sering terjadi karena biasanya pegawai nggak dapat gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan grand corruption itu korupsi yang besar. Biasanya korupsi ini dilakukan sama pejabat dalam tingkat tinggi atau jabatannya tinggi. Padahal mah kalau dilihat-lihat hidup mereka udah berkecukupan banget, bahkan kayak berlebihan gitu nggak sih? Iya bener banget, sumpah. Parah banget sih, udah dapet jabatan yang tinggi juga, penghasilannya juga kan udah terjamin. Kayak kurang apa lagi coba? Padahal kalau misalnya dilihat-lihat juga nih ya, harusnya mereka tuh manfaatin spotlight itu gitu, biar jadi contoh yang positif bagi banyak orang, ya nggak sih? Setuju banget sih. Tapi ya gitu deh, namanya juga manusia, gak pernah luput dari yang namanya kesalahan, gak pernah puas juga, dan gak pernah bersyukur apa yang udah mereka punya. Iya bener banget, tapi dengan hadirnya petty corruption, berarti korupsi itu gak cuma pejabat tinggi aja gak sih yang lakuin, tapi rakyat biasa juga bisa ngelakuin hal kayak gitu-gitu. Iya bener banget. Bahkan mungkin secara nggak sadar tuh sebenarnya kita pernah ngelakuin tahu. Iya bener banget sih nih. Korupsi itu juga nggak harus tentang uang sih atau harta juga. Soalnya ya gue kasih tahu nih ya beberapa contoh korupsi yang sebenarnya kita tuh pernah lakuin juga secara nggak sadar. Kayak yang pertama tuh kayak nunda waktu atau terlambat nih ya. Misalkan kayak kita kan kuliah biasanya jam 9, tapi kita baru masuk tuh 9.30 meskipun kecil dan sepele, tapi waktu 30 menit itu kan bisa dimanfaatkan dengan baik ya kan. Terus contoh yang kedua itu kayak kita beli bangku. Nih, lu pasti tahu nggak sih istilah yang kayak gini-gini tuh, terutama di sekolah negeri. Banyak orang tua yang kayak rela bayar lebih atau nyogok nih misalnya, supaya anaknya tuh bisa keterima di sekolah itu gitu. Terus contoh yang terakhir itu kayak, itu relate banget sih buat gue yang anak rantau, ya walaupun cuma di Bogor, tapi tuh pasti kayak ada aja gitu yang ngelebihin biaya hidup. Misalnya buat uang kuliah, kita kan biaya hidup kita di daerah sebulan tuh bisa 5 juta nggak sih? Tapi kita minta ke orang tua tuh bisa sampai 10 juta, parah banget kan? Dan sisanya itu bisa dipakai buat nongkrong, senang-senang, foya-foya, dan lain-lain. Wah, jangan-jangan contoh yang terakhir nih pernah lo lakuin ya? Waduh, enggak tuh, untungnya nggak pernah sih di gue. Ternyata hal sepele itu bisa termasuk ke korupsi juga ya. Terus kalau misalkan kayak udah kayak gitu, gimana sih cara ngatasinnya dari kalangan atas sampai bawah sekalipun yang melakukan korupsi? Nih kalau misalnya menurut gue sih ya, ini tuh udah nggak bisa diatasi lagi. Tapi bisa untuk dihindari, biar meminimalisir aja sih kejadian buat kedepannya. Cara nghindarinnya harus balik lagi sih ke diri kita sendiri. Toh kasus yang besar juga udah ada badan penindaklanjutinya.
Siapa lagi kalau bukan KPK, ya nggak sih? Bener banget. Terus kalau misalkan ngelakuin korupsi itu sebenarnya ada pasal-pasalnya nggak sih yang ngatur kayak di undang-undang gitu? Ada dong, sebenarnya pasal-pasalnya tuh ada banyak. Tapi yang gue tahu salah satunya tuh nama Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1979. Ini tuh tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus katanya udah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Lo tau gak sih kasus korupsi di Indonesia tahun lalu sampai 1.298 orang. Itu pas lagi pandemi, awal-awal pandemi. Gila gak sih? Sumpah seriusan, padahal banyak masyarakat sekarang yang lagi kesusahan tahu. Bisa-bisanya mereka masih korupsi kayak gitu. Iya kan? Apalagi tercatat praktik korupsi dilakukan paling besar sama aparatur sipil negara atau PNS. Sumpah iya, parah banget. Yaudah, gue sama Meita kayaknya pamit undur diri dulu gak sih? Cukup sekian. Langsung aja kita oper ke Maita Lydia Putri dan Sharon Lut Abigail. Oke, bye guys. Bye. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua nih. Kenalin dulu, nama gue Maita Lydia Putri dan di sini ada teman gue Sharon. Halo semuanya, nama gue Sharon. Ngomongin tentang segmen kedua nih, sebenarnya kita mau ngebahas apa sih? Tadi di segmen 1 kan udah dijelasin nih soal apa itu korupsi, jenis-jenis korupsi, dan sebagainya yang umum. Nah, di segmen kedua ini, inti pembicaraan kita tuh bakal lebih ke arah realita tentang korupsi di negara kita. Lo tau gak sih, Sharon, kasus korupsi yang belakangan ini lagi rame itu? Yang kalau nggak salah tuh, yang bansos-bansos gitu deh. Oh iya, gue pernah denger tuh, kalau nggak salah tuh sampai 20 miliar kan ya? Iya, gila banget gak sih uang sebanyak itu dikorupsi? Padahal uang buat rakyat loh. Tapi itu belum seberapa loh. Ingat gak sih kasus tentang Asabri, korupsi Asabri yang sampai 20-23 triliun. Kalau dibandingin sama kasus yang bansos kemarin, kasus-kasus korupsi ini masih ada terus sampai sekarang dengan nominal yang besar loh. Asabri itu yang perusahaan asuransi yang punya BUMN itu nggak sih? Iya benar. Tapi emang rata-rata kasus korupsi itu nominalnya gila-gilaan banget sih. Makanya menurut gue koruptor gitu harus ditindak dengan sanksi yang setimpal. Benar banget, gue setuju. Kalau kita lihat kasus korupsi, besar banget impact-nya. Bahkan menurut gue, kalau misalnya korupsi itu tuh nggak cuma mengaruhi koruptor di luar sana, tapi juga mempengaruhi kita sebagai rakyatnya. Menurut lo gimana? Gue setuju banget sama lo. KPK sendiri tuh udah ngejabarin dampak-dampak korupsi buat kesejahteraan sosial. Seingat gue tuh ada 6 dampaknya. Yang pertama tuh fasilitas pelayanan publik harganya jadi mahal. Terus pemberantasan kemiskinan yang terhambat. Terus rakyat miskin jadi susah untuk ngapa-ngapain. Terus angka kriminalitas yang melonjak. Dan ditambah solidaritas sosial yang semakin langka. Dan juga demorisasi dalam jangka panjang. Tuh kan, ujung-ujungnya tuh yang kena dampak paling besar ya masyarakat kalangan bawah lagi gak sih? Iya, gila banget gak sih kalau korupsi sampai sebesar itu dan terus dibiarkan sampai sekarang. Bakal gimana masyarakat yang akhirnya kena dampaknya? Jadi kurang adil gak sih? Soalnya masyarakat pada akhirnya, masyarakat itu bisa disebut sebagai oknum yang gak bersalah kan? Tapi walaupun mereka nggak bersalah, tapi akhirnya mereka kena dampak negatif dari orang korupsi itu. Nah emang problematik banget nggak sih oknum-oknum yang ngelakuin korupsi itu? Dan gue setuju banget sama lo, kalau ini tuh nggak adil banget sama masyarakat, terutama yang menengah ke bawah. Logikanya tuh ya, kita bayar pajak buat dialokasikan pemerintah biar balik lagi ke kita dalam bentuk yang berguna dan bisa didistribusikan. Nah kalau anggarannya aja dirampok, masyarakat nggak dapat hak mereka dong. Makanya menurut gue ini tuh urgent banget buat kita tahu kalau korupsi itu tuh harus banget diberantas. Nah, ngomong-ngomong tentang urgensi pemberantasan korupsi, gue inget nih kalau KPK tuh pernah ngebahas tentang 3 urgensi pemberantasan korupsi. Yang pertama tuh tentang penyampaian keuangan dan kekayaan negara. Terus yang kedua tentang menjamin penyampaian hak politik dan sosial. Dan yang terakhir tentang menjamin keselamatan bangsa serta warga negaranya. Dari poin terakhir menurut gue udah dilambangin banget kalau misalnya urgensi korupsi juga terkait sama masyarakat luas, bukan cuma koruptornya aja. Apalagi di poin pertama dijelaskan, bahkan efeknya sampai ke keuangan dan kekayaan negara. Yap, betul banget. Dan gue setuju kasus korupsi ini tuh ya nyambungnya ke sosial. Jadi menurut gue kalau tujuannya buat menjunjung keadilan sosial, sudah pasti kalau korupsi ini tuh harus banget ditindaklanjuti secara tegas. Nah,
kita ngobrolin ini tuh juga banyak banget ngasih tahu teman-teman kalau korupsi ini tuh masalah serius loh, dan nggak boleh dijadikan budaya atau kebiasaan bahkan kayak kasus kecil. Misalnya nih, kita nyontek aja sering kan dibilang bibit korupsi, karena ya meski skalanya terbilang kecil, tapi tetap aja karena itu ngaruh ke pembentukan kita soal normalisasi kasus itu sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Soalnya gue setuju nih sama pendapat lo. Kalau kita ngomongin dampak-dampak negatif dari korupsi yang berdampak besar tadi, emang gak banget rasanya kita hidup di tengah lingkungan yang penuh korupsi. Nah, sedangkan kalau kita pikir-pikir lebih lanjut, gak ada salahnya kan buat gak korupsi. Bahkan efeknya positif buat semua kalangan loh. Dan ngomongin bahasa lo tadi, gue setuju sih sama masyarakat biasa ini bisa perlu jadi agen pertama yang untuk mencegah korupsi. Ya kan, intinya tuh kita harus utamakan orang banyak daripada keegoisan kita sendiri. Toh kalau semuanya berjalan baik secara beriringan bakal sama-sama lebih enak kok, karena semuanya adil dan sesuai porsinya masing-masing. Jangan lupa, sebenarnya masyarakat kita tuh udah ditanamkan sama nilai-nilai keadilan loh, dari Pancasila contohnya. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pada akhirnya masyarakat kita bisa menanamkan nilai itu dengan baik, besar banget gak sih efeknya buat korupsi nanti? Ya benar, masyarakat jelas udah tahu dulu makna yang mau disampaikan di sila kelima, baru mereka nantinya bisa mengimplementasi secara nyata melalui prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Lagian ya, instrumen hukum kita juga udah nggak translasi nilai-nilai Pancasila kok, yang anggapannya tuh masih abstrak gitu ke dalam bentuk yang lebih konkret buat mengatur kehidupan bangsa kita. Jadi nanti instrumen hukum itu tuh bisa dipakai buat ngingetin kita juga kalau tindakan korupsi itu benar-benar merugikan dan nggak sepatutnya kita lakukan. Bener banget tuh. Duh, asik banget ya bahasan kita kali ini. Menurut gue cukup lah buat nambah wawasan buat kita yang dengar. Tapi jangan berhenti dengar dulu ya guys, karena abis ini bakal ada teman kita yang bahas secara praksisnya nih, biar teman-teman jadi makin paham dan akhirnya mau buat bikin perubahan dari skala yang paling kecil. Yoi, jadi yang lebih seru nih. Kayaknya kita udah di penghujung segmen nih. Kalau begitu, gue Sharon dan Maita pamit undur diri dulu ya guys. Dah semua. Gak kerasa aja nih udah masuk ke segmen terakhir bersama saya, Maita Devianka, dan rekan saya. Halo, kembali lagi dengan saya Putri Shaltis Askia. Setelah kita dengar nih, udah ada 2 topik nggak sih yang kita bahas tadi. Topik yang pertama itu kita bahas tentang kenali korupsi. Itu tuh ngebahas tentang apa sih korupsi itu. Terus topik yang kedua tentang memahami korupsi. Kelanjutan dari topik pertama, karena kan kalau misalnya udah kenal aja belum cukup, tapi kita juga harus paham. Kira-kira topik untuk segmen terakhir ini apa sih, Met? Karena kita udah kenal topik tentang korupsi, maka topik kali ini yang bakal kita bawain tuh tentang melawan korupsi. Lumayan berat juga sih topik yang mau kita bawain, tapi jangan galau karena kita akan bahas tuntas di sini. Tahu nggak sih? Tadi di topik kedua mereka kan udah bahas nih kasus-kasus korupsi di Indonesia. Ngeri banget kan? Sampai ada yang nyangkutin, sampai ada yang korupsi triliunan, gila nggak sih? Iya, gue juga dengar tuh tadi. Tapi lu tau gak sih, gak cuma pemerintah aja sama pejabat yang bisa korupsi banyak juga. Tapi korupsi tuh mereka gak sadar, biasanya disebut sebagai kategori TPPU pasif, yang dimana itu mereka biasanya menguasai penempatan, terus ada pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, dan masih banyak lagi deh. Bener banget, banyak orang yang secara nggak langsung korupsi. Nggak ada cara lain selain korupsi yang harus diberantas. Karena selain merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga merusak perekonomian. Jadi imbasnya tuh imbasnya bisa membuat negeri kita jadi nggak makmur, terus nggak sejahtera juga. Terus segala potensi yang dimiliki di negara Indonesia itu seakan nggak berarti gitu, kayak layanan transportasi akan buruk, tingkat kesehatan rendah, pendidikan tidak terjamin, tingkat pendapatan masyarakat yang masih memprihatinkan, dan masih banyak lagi. Indikator negara makmur itu kan terdiri dari yang tadi gue sebutin ya, itu berarti belum bisa kita capai. Dengan kata lain, harapan untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana negeri impian itu kayak jauh banget, kayak ya Allah, kita mau ngarepin apa sih? Indonesia tuh makmur tuh masih jauh. Astaga, pantesan aja sih ya negara kita tuh masih jadi negara berkembang terus. Tapi jangan risau sih, ada 3 strategi yang kita bisa lakuin gitu. Yang kalau misalnya kita lakuin semuanya secara bersamaan bisa efektif banget untuk memberantas korupsi.
Yang pertama itu ada represif, jadi caranya tuh cara kerjanya KPK itu ngebawa orang yang bersangkutan ke meja hijau. Terus dibacakan deh apa aja tuntutannya, bahkan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang bisa menguatkan. Di sini ada 5 tahap, apa aja tuh? Lu tahu nggak? Tahu. Misalnya ada orang nih yang kita curigai korupsi. Nah, di tahap pertama tuh kita harus sebagai masyarakat kita bisa ngadu nih lewat layanan pengaduan masyarakat. Nah, habis diaduin, nanti diaduin lagi tuh ke KPK. Nanti KPK akan menyelidiki dengan memproses dan memverifikasi dan melakukan penelahan. Oke, betul. Nah, setelah itu juga masuk ke tahap kedua nih, yaitu penyelidikan. Di sini KPK itu bakal cari minimal 2 bukti lah ya, buat permulaan, 2 bukti permulaan nih. Namun, tapi kalau misalnya mereka nggak dapat bukti, ya nggak jadi sih, nggak jadi ditanganin gitu. Nah, terus langsung diberhentikan penyelidikannya. Tapi kalau misalnya buktinya udah ketemu, terus buktinya juga cukup kuat, nah bakal dilanjutin ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu adalah tahap penyelidikan. Berdasarkan dugaan tersangka yang kuat karena adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik biasanya mulai menyatakan barang atas izin Ketua Pengadilan Negara. Ketentuannya juga bisa menawarkan penyidik KPK untuk memanggil atau menahan tersangka yang berstatus pejabat negara. Untuk kepentingan penyidikan tersangka, wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya, harta benda suami istri, anak, harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan si korupsi itu atau tersangkanya. Nah, setelah penyelidikan tersangka, setelah penyelidikan tersangka selesai, itu dilanjuti dengan penuntutan umum. Setelah menerima berkas perkara oleh penyidik dari pengadilan negara, saat itu juga penuntut umum KPK bisa melakukan penahanan tersangka dalam 20 hari, bahkan bisa diperpanjang dengan izin pengadilan sampai 30 hari. Terus setelah itu semua dilimpahkan ke hakim. Nah, masuk ke tahap yang terakhir, yaitu di mana sidang dan ketok palu untuk menentukan hukuman yang diterima oleh tersangka itu, dan ketangkep tuh koruptornya. Tadi kan udah dijelasin salah satu strategi pemberantasan korupsi. Nah, ternyata tuh nggak cuma itu, ada strategi korupsi yang kedua, yaitu dengan cara perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak celah nih untuk melakukan tindak korupsi. Misalnya prosedur pelayanan publik yang rumit. Lu pernah nggak sih kayak lu ngurus KTP atau ngurus SIM, itu lama banget prosedurnya. Nah, untuk membuat surat perizinan kayak gitu-gitu kan itu masih rumit ya, sehingga memicu tindakan penyuapan. Jadi perbaikan sistem itu menurut gue perlu sih dilakukan. Iya bener banget tuh, sumpah. Ngurus kayak gitu aja tuh struggle banget gitu. Nah, makanya Indonesia tuh perlu perbaikan sistem. Karena kita tuh tahu kalau misalnya sistem baik, maka akan berdampak baik juga, supaya dapat meminimalisir tindakan korupsi. Kayak yang lo bilang tadi barusan, kalau misalnya lewat pelayanan publik secara online, yang pasti nggak bakal ngerepotin sih. Menurut tuh apa aja tindakan yang udah dilakuin KPK buat memperbaiki sistem itu? Banyak sih, seperti memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait melakukan langkah-langkah perbaikan sistem. Selain itu, juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Nah, buat ngedorong transparansi penyelenggara negara, KPK itu juga menerima pelaporan LHKPN dan gratifikasi. Buat LHKPN itu, setiap penyelenggara negara itu wajib melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK. Sedangkan buat gratifikasi, penerima wajib melapor kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Gak cuma itu sih, ada strategi untuk melakukan kegiatan edukasi atau kampanye. Karena masih banyak masyarakat nih yang belum paham apa itu korupsi sebenarnya. Seperti masih banyak masyarakat yang masih memberi uang uang sogokan gitu loh kepada aparat publik atau aparat negara. Bahkan kayak dianggap wajar gitu loh, padahal itu kan termasuk pelanggaran. Kayak misalkan kita ngurusin tinggal bayar kayak. Terus masih banyak lagi sih pasti masyarakat yang ngelakuin hal itu juga. Tapi gue masih bingung sih kenapa mereka ngasih uang gitu. Kan aparat publik juga udah digaji kan sama negara. Kalau menurut gue pribadi sih ya itu balik lagi ke sistemnya itu, karena sistemnya rumit, makanya masyarakat tuh maunya yang simpel-simpel aja gitu, tinggal bayar terus jadi tinggal terima jadi gitu kan.
Terus juga makanya itu tuh penting banget untuk mengedukasi dan memberikan kampanye bagi masyarakat tentang apa itu korupsi yang sebenarnya itu tuh ada di sekitar kita gitu loh. Iya bener banget, itu tuh berpengaruh banget. Jadi edukasi tuh penting gak sih kan buat masyarakat juga. Harus dilakukan gitu supaya masyarakat kita tuh paham apa itu korupsi, cara pencegahannya, dan cara pemberantasan korupsi. Terus dampaknya juga apa gitu bagi masyarakat atau buat bagi negara kita sendiri gitu. Supaya masyarakat juga tahu kan bahwa pemberantasan korupsi bukan cuma tugas KPK aja, tapi kita sendiri juga harus sadar gitu sebagai masyarakat di negara itu sendiri buat negara kita gitu. 3 strategi yang udah kita sebutin tadi, kita harus ngelakuin bareng-bareng supaya nantinya tuh ini bisa berdampak positif buat negara kita dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ayo teman-teman, kita jaga negara kita supaya menjadi negara bebas korupsi. Oke, kalau gitu sekian dulu dari kami berempat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Sampai jumpa, bye-bye.